Periuk telinga sumbing dari Jawa, datang dekat bawa kepiting 2 ekor, jajah budel belang api cai hidung gigi ronggang, sampai ketawa dolong di pacu raja tunggal. Kita mau dimakan kita kan? Kalau ada makan bersih dikasih. Hari sekolah nanti. Hari makanan sekolah. Hari. Itu kan list makan nih. Oh, mau. Yang anaknya anak ada di sini. Namanya siapa? Hah? Ismet. Berapa? Sebentar mau dimakan kita kan? Belum. Ini kalau ada makan bergizi dikasih. Kamu nggak apa-apa habis kan? Tadi? Satu enggak? Rajin di sekolah nanti. Ada yang makanan di sekolah setiap hari. Rajin. Tapi harus rajin belajar juga. Jangan hanya datang karena ada makanannya. Belajar. Tapi sama orang tua. Sama mama dan bapakmu. Itu. Kenapa tuh? Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di launching makan bergizi gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Wotobi dan Wonggeduku. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe, yang kami hormati Wakil Bupati Konawe, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Kepala Kepolisian Resor Konawe, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, Kepala BKKBN Kabupaten Konawe, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Konawe, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe, Asisten 3 Kabupaten Konawe, Camat Kecamatan Wonggeduku, dan Camat Kecamatan Wotobi. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Isya Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Selanjutnya, sambutan oleh koordinator wilayah. Sambutan selanjutnya dari Bapak Bupati Konawe, sekaligus membuka acara peluncuran dapur makan bergizi gratis. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolis kepada penerima makan bergizi gratis. Selanjutnya foto bersama, dan acara yang selanjutnya penutup. Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Air tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri dari palu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah kita sama-sama menengadahkan tangan ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puja dan syukur kami atas nikmat dan rahmat yang senantiasa Engkau karuniakan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan launching program makan bergizi gratis di Kecamatan Wongedeku dan Kecamatan Wawotobi. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan berkah dan ridho-Mu yang selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga dapat memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. Allahumma ya Allah ya Rabbal, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan apapun dalam setiap langkah, terutama dalam program makan bergizi gratis ini. Lancarkanlah segala kegiatan kami, ya Allah, ya Ghafur. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami, ya Allah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu sambutan koordinator wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sansayatatu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Konawe, yang saya hormati Kapolres Kabupaten Konawe, yang saya hormati Kejari selaku yang wakili, saya menghormati dan Ramil Kecamatan Wotobi, yang saya hormati Pak Camat, Kapolsek, dan jajaran Pemda Kabupaten Konawe. Baik, maksudku tidak singkat aja padat, izin Bapak. Kegiatan kita hari ini launching program makan bergizi gratis, yaitu 4 dapur, izin Bapak. Pertama di Wongedeku, Kasupute, Wawotobi, dan Lalosawilah, izin Bapak. Dengan total penerima manfaat dan peserta didik yaitu 9.133, izin. Siap. Yang mereka layani ini, izin Bapak, bertahap. Satu dapur melayani itu cuma 1.500 dulu. Nanti minggu keduanya mereka akan melayani jumlah 3.000 masing-masing dapur. Yang mereka melayani itu peserta didik sama non peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Siap. Dan perlu saya sampaikan lagi, mungkin Bapak saya ulangi lagi yang kejadian kemarin di Wongedo. Mungkin untuk kami dibantu untuk intervensi petani-petani lagi di Kabupaten Konawe, izin Bapak. Mungkin Polres Kabupaten Konawe dia bisa membantu untuk intervensi supaya kami tidak berebutan yang namanya bahan baku. Jujur, karena sekarang di Konawe ini sudah banyak dapur-dapur yang bakalan jalan, izin Bapak. Untuk 2 minggu ke depan lagi 3 dapur bakalan jalan lagi, izin. Anggaberi, Ampekairi, sama Punaha lagi, izin Bapak. Jadi total Kabupaten Konawe bakalan jalan nanti insya Allah 9. Jadi saya mohon bantuannya jajaran-jajaran Pemda Kabupaten Konawe yang sektor-sektor yang bersangkutan agar kami dibantu supaya kami bahan baku ini tidak berebutan. Izin. Itu aja mungkin Bapak yang perlu saya sampaikan.
Mungkin kalau ada kurangnya saya dibantu. Dan izin Bapak, saya bakalan lakukan apa yang terbaik untuk Konawe, supaya petani-petani di Kabupaten Konawe merasakan juga, tidak keluar anggaran kita ke daerah lain, supaya khusus Konawe aja yang menikmati anggaran-anggaran APBN ini yang diturunkan dari pusat. Siap, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Bupati Konawe sekaligus membuka acara peluncuran dapur makan bergizi gratis. Salam sejahtera untuk semua, selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Konawe, dia pada pagi hari menjelang siang dan dalam acara launching program makan gratis. Yang saya hormati Bapak Kejaksaan Negeri yang mewakili. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Yan Ramil, Otodi. Saya hormati juga yang lain. Ini ada koordinator wilayah masih muda. Bayangkan bulan ini ada 9 dapur. Ini tangan dulu. Ini 9 dapur ini 27.000 nih sasarannya. Luar biasa nih progresnya Pak Nofri Alif Mansyah. Terima kasih Pak Nofri semuanya. Yang saya hormati Kapolsek Rodobi yang turut hadir, Mbak Bupita dan Pak Camat serta teman-teman OPD yang turut hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman kepala SPPG. Ya, semangat. Selamat pagi. Saya perkenalkan dulu. Ini kepala SPPG akan bertugas di semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Konawe. Nah, sampai masih ada yang belum tahu itu panggilan SPPG. Dan sampai hanya bilang SPP. Nah, mungkin ada yang belum tahu kan? Pak Camat sudah tahu? Belum? Ini Pak Camatnya yang masuk program ini belum tahu. Bu KS, selamat pagi KS. Terima kasih sudah ikut duduk juga sama anak sekolahnya. Dan teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang pada pagi hari ini kita semua ikut dalam launching program makan bergizi gratis, serta teman-teman wartawan insan pers, terima kasih yang selalu ikut mendampingi program pemerintah Kabupaten Konawe. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panjatkan bahwa pada pagi hari ini kita semua hadir di sekolah SD 1 Wawotobi dalam keadaan sehat-sehat, dan salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya tadi saya tanya, ini banyak yang belum tahu SPPG. Jadi SPPG ini Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Nah, itu. Saya ulangi lagi, jelas. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Programnya namanya Program Makan Bergizi Gratis. Ini saya mewakili Pak Nofri dulu menjelaskan. Iya, karena jangan sampai ini makan bergizi gratis, kita tidak tahu apa yang mau dikasih. Iya, yang sampai gini dia Nofri nanti. Kita tidak mau makan, diuangkan saja. Ini masalah. Iya. Jadi harus kita paham dulu, teman-teman semua PD, guru, sekolah, anak-anak sekolah juga harus diberikan pemahaman bahwa ini adalah program pemerintah pusat, program Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Jadi di bawah, di atasnya Nofri ini, Nofri koordinator wilayah untuk kecamatan, untuk Kabupaten Konawe. Nanti ada koordinator regionalnya. Ada. Setelah itu semua ini di bawah kendali Badan Gizi Nasional. Jadi kita pemerintah pusat meluncurkan program makan bergizi gratis. Ya. Jadi ibu guru, ibu kepala sekolah, kita harus tahu apa tujuannya. Ya, saya bilang tadi saya tanya anak sekolah, tujuannya supaya anak sekolah bisa mendapatkan makan bergizi
yang disediakan oleh pemerintah pusat. Itu yang disediakan oleh pemerintah, bukan makan kenyang, Bu. Jadi kalau makan kenyang cukup Indomie 2 bungkus kenyang, Bu. Nah, itu tambah 3 bungkus, tambah nasi 1-2 sendok, tambah kenyang lagi, hanya kayak bosan nanti jadinya. Jadi program dari pemerintah ini tujuannya salah satunya memberikan makan bergizi untuk anak-anak didik kita, anak SD, SMP, TK juga nih. Ya, PAUD juga pendidikan anak usia ini salah satunya. Dapat makan bergizi berarti kalau sudah terpenuhi gizinya berarti sudah enak dia belajar. Iya, tuh. Terus yang kedua juga tujuannya supaya anak-anak sekolah ini rajin ke sekolah. Dan ini terlihat dari grafik anak sekolah. Saya pernah dulu, Pak, ini ceritanya. Membuat program di Kamar Dagang dan Industri, ini bagi susu gratis di sekolah-sekolah. Setelah saya turun, sebelum saya bagi, sosialisasi dulu sehari sebelumnya disampaikan. Jadi kita sampaikan bahwa kita mau ke sekolah sana akan bagi susu gratis. Akhirnya gurunya, kepala sekolahnya menyampaikan kepada anak sekolahnya. Akhirnya anak sekolah bangun pagi dia. Nah, orang tua juga heran, kenapa anakku bangun cepat-cepat pagi? Kenapa kau bangun cepat? Ada mau bagi susu gratis. Nah, akhirnya dengan sendirinya tujuannya mau ke sekolah dapat susu, ya tidak perlu lagi capek-capek orang tua. Kalau tidak ada yang mau dibagi, setengah mati kita kasih bangun anak-anak kita. Tapi melalui program pemerintah pusat ini, alhamdulillah animo anak-anak sekolah untuk datang ke sekolah tepat waktu untuk belajar, dan setelah itu diberikan makanan bergizi, hanya anak-anak kita nanti bisa cerdas. Itu yang diharapkan dari program makan bergizi yang saat ini sudah sementara berjalan. Nah, sekarang tugas kita bagaimana pemerintah daerah, kepala dinas tanah pangan, kepala dinas pertanian, teman-teman dari pihak jajaran kepolisian dan kejaksaan serta TNI, tadi sampaikan sama Pak Nopri, masalah kebutuhan suplai bahan pangan. Nah, ini tentunya jika 9, saya tadi hitung, Pak, kalau 9 dapur udah on di bulan Agustus sampai akhir Agustus, berarti sasarannya 27.000 siswa. Kalau satu dapur 3.000 siswa, 3.000 ya, 3.000. Bayangkan 27.000 siswa sasaran. Bayangkan kalau 27.000 bagi 30, kalau dia makan telur 30 satu rak, ibu tahu berapa satu rak, Bu? 57. Satu rak telur 30. Isinya harganya 57.000, bukan 57 juta. Itu berapa tuh? Ada 900 rak kalau nggak salah itu. Betul? Hah? Iya, 900 rak itu dalam satu hari. Kebutuhan satu hari. Gimana nih kalau dia bilang kepala SPPG-nya 1 minggu 5 hari ini, 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 2 kali makan telur, berarti 9 kali 2, 1.800 rak. 2 kali makan telur, 2 kali makan daging ayam. Coba, saya tadi bagi juga nih, 27.000, kalau satu ayam potong bagi 25, itu berapa tuh? Kurang lebih 1.000 lebih ekor. Ini Pak, peluang untuk pengusaha, peluang untuk pedagang, tapi masalah buat kita SPPG, masalah supply. Ya, makanya tadi Pak Nopri menyampaikan bahwa peran kita juga menjaga suplai pangan, membantu SPPG kita supaya terpenuhi kebutuhan buah, sayur, dan kebutuhan protein lainnya. Lagi kalau beras sih cukup ya. Ya, tapi tetap kita jaga juga, jangan sampai ada oknum-oknum karena melihat ini permintaan besar akan pangan, oknum-oknum ini bahaya bisa bermain. Makanya kami harapkan teman-teman Forkopimda dengan teman-teman OPD bisa berkolaborasi untuk menjaga suplai pangan kita yang menjadi kebutuhan dasar bagi SPPG kita. Ini
menjadi sangat penting sekali. Bahaya kalau sampai kita sudah hitung-hitung sama Nefri, jika 33 dapur dibentuk serentak sampai akhir Desember, maka kita akan sangat senang. Programnya anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi gratis, tapi di samping kita senang pasti kita pusing juga, karena menjaga produksi pangan kita, supply kita. Nah, kita jaga jangan sampai dari kabupaten lain juga terbentuk dapurnya. Otomatis kalau terbentuk dapurnya 20 dapur di Kolaka, 20 dapur di Kotum, 40 dapur, nah ini akan menjadi masalah supply pangan untuk kebutuhan Kabupaten Konawe. Terbentuk lagi di Kota Kendari, terbentuk lagi di Bombana, terbentuk lagi di Konawe Utara, di wilayah kita. Ini supply kita akan kesulitan. Ya, karena saya sering mau komunikasinya ada Kepala Dinas Pertanian, ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ada beberapa dinas peternakan. Ini menyangkut program kita produksi pangan kita, bukan cuma beras Pak, ini bicara pangan. Karena selama ini kebutuhan telur kita masih banyak supply dari daerah lain. Ayam juga, ayam potong yang menjadi kebutuhan utama masih banyak supply dari daerah lain. Daging sapi kadang-kadang juga supply dari kabupaten lain. Ya, ini yang harus kita jaga bersama antara pihak-pihak. Jangan sampai ada oknum-oknum melihat peluang ini, dia melihat peluang, dia gunakan cara-cara tidak benar untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Yang kita jaga. Ini Pak, ini pasti akan ada niat-niat seperti itu, karena siapa yang tidak mau untung besar? Para pedagang mau untung besar, tapi tugas kita lah pemerintah menjaga agar tetap stabil harga pangan di Kabupaten Konawe. Ya, itu yang poinnya paling penting. Masalah buah-buahan, di kita Kepala Dinas TPHP Tanaman Pangan dan Hortikultura juga harus bisa menjaga produksi buah kita. Ini penting Pak, karena saya lihat di makanan yang dibagi ke adik-adik kita itu ada salah satunya buah Pak. Semangka saya lihat ada 2 potong, 1 potong semangka yang besar, terus ada buah lengkeng, ada, terus apel juga, pisang. Kalau apel mahal, pisang, salak, nah ini juga harus kita jaga, karena kalau jeruk juga, apapun itu kita harus menjaga kebutuhan pangan. Karena begini, efek dari program makan bergizi gratis akan efek positifnya terhadap petani kita, di samping efek terhadap sasaran anak-anak kita. Karena petani kita, dia tugas Kepala Dinas Pertanian Tahanan Pangan sama Tahanan Pangan bagaimana meningkatkan produksinya Pak, karena nanti lewat petani-petani kita yang akan bekerja sama dengan SPPG sebagai penyuplai bahan bakunya, entah itu berasnya, buahnya, telurnya, sayurannya, ayamnya, dan lain-lain. Itu kan tidak mungkin kita ada standar yang diberikan oleh SPPG, tidak sembarangan. Jadi namanya BKS bukan makan kenyang, iya, makan bergizi. Jadi kita mau bilang gado-gado bukan juga sih, makan bergizi ya, beda makan kenyang Bu. Ya. Jadi kita harapkan semua kita jajaran pemerintah, Pak Camat juga kerjasama, tolong kolaborasi sama dinas terkait menyangkut identifikasi petani-petani yang ada di desa-desa kita, terus pasar-pasar yang ada di kecamatan, tolong selalu dikontrol Pak, karena saya tidak ingin ada nanti tiba-tiba kelangkaan bahan baku, berarti ada masalah. Karena dengan kerja-kerja teman-teman, kepala wilayahnya, koordinator wilayahnya, dan teman-teman, kita harus dukung Pak. Jadi program ini
sangat dukung karena tujuannya sangat baik untuk anak-anak kita semua. Karena anak-anak Bapak juga ada yang sekolah SD sama SMP. Gitu. Jadi berikutnya harapan saya ke depan dengan program makan bergizi nanti dengan target 33.000, kita harap ketersediaan akan kebutuhan pangan menjadi terpenuhi semuanya. Dan berikutnya nanti di desa-desa kita, Nopri dan kelurahan ada koperasi desa, koperasi lurah. Ini juga bisa ikut berperan dalam hal supply ke SPPG kita. Nah, ini penting Pak, karena rangkaian dari program makan bergizi gratis adalah bagaimana koperasi-koperasi yang ada di desa bisa menjadi penyuplai untuk bahan baku dari makan bergizi gratis, sehingga koperasi yang ada karyawannya bisa mendapatkan, kalau dia bisa jalan usahanya berarti mereka dapat honor dari situ. Itulah rantai siklus dari program pemerintah pusat ini. Jadi saya ada pantun, bunga melati harum semerbak, mekar di taman Istana Raja. Terima kasih atas partisipasi peserta semua. Semoga Allah meridhoi kerjasama kita. Buah salak, buah mangga. Itu nih buah-buahan nanti dimakan gratis. Jadi cukup sekian teman-teman semua arahan dari saya, supaya kepala sekolah dan kepala dinas semua, camat, desa, lurah semua berkolaborasi dalam program ini. Jadi leading sektornya harus kita, jangan ada sendiri-sendiri jalan, ya boleh, supaya program kita bisa maksimal. Dan Nopri bekerja penuh dengan teman-teman kepala-kepala SPPG. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching program makan bergizi gratis pada peserta didik di SD Wawotobi saya nyatakan dibuka. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis kepada penerima makan bergizi gratis.